Selamat malam saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam acara Malam Kesaksian dengan tema mengembangkan bakat menulis Anda. Nah, malam hari ini kita akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara kita untuk menjadi seorang penulis, tapi kita bingung, kita tidak tahu bagaimana cara menuangkannya. Nah, nanti kita akan dipandu oleh narasumber yang sudah expert di bidangnya. Sebelum kita memulai acaranya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami berterima kasih karena Tuhan pertemukan kami untuk kami boleh membahas tentang bakat menulis yang terpendam. Tuhan, kami bersyukur untuk malam yang Kau jadikan. Kiranya malam hari ini kami boleh membagikan berkat bagi saudara-saudara kami, sehingga apa yang kami bagikan ini boleh menjadi berkat. Kami mau serahkan Tuhan acara pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan saja yang beracara dari awal hingga akhir nanti. Amin. Nah, sudah ada yang tahu belum narasumber kita hari ini itu siapa? Ada yang sudah lihat di warta gereja? Sebentar ya, saya akan mencoba untuk menghubungi beliau. Ayo, mungkin sudah ada yang tahu? Kita memiliki narasumber yang benar-benar sudah expert di bidangnya loh. Nah, ini dia. Halo. Halo. Nah, Halo. senang banget ya akhirnya kita bisa ketemu. Yang tadinya cuma WhatsApp-an, akhirnya saya tatap muka nih. Stefani boleh memperkenalkan diri dulu, mungkin teman-teman yang di rumah belum tahu siapa, terus tinggalnya di mana, mungkin statusnya apa. Gitu ya. Oh ya, halo semuanya, senang banget bisa ketemu lagi. Ya, nama saya Stefani Priscilla Zen, lebih lengkapnya. Kalau di GKI Ngagel sih dulu orang biasa panggilnya Priscilla. Ya, cuman kalau untuk nama penulis pakai nama depan sama nama belakang, jadi Stefani Zen gitu. Nama beken ya? Iya, nama bukan. Nama pena. Oh, nama. Iya. Terus aku sekarang kebetulan lagi kerja di Singapura. Jadi aslinya dari Surabaya. Terus kira-kira tahun 2011 lah sekolah sama terus lanjut kerja di sini. Oh, oke. Terus, iya, dulu di GKI Ngagel sih pelayanannya di paduan suara, terus suka jadi tim acara biasanya, ya, terus sekarang mama sama adik aku juga pelayanan di GKI Ngagel. Jadi mungkin kalau ada yang kenal William, ya William, Joko, atau Ibu Ronalita, nah itu mama sama adik aku. Oh, ternyata ini kakaknya Joko ya? Iya. Joko sudah bergabung, ini pasti dia melihat. Oh gitu ya, halo. Oke, malam hari ini kita kan dapat tema mengembangkan bakat menulis. Nah, mungkin di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang punya bakat, tapi tuh nggak tahu bagaimana caranya untuk menuangkan. Nah, tips apa saja nih yang bisa dibagikan sebagai penulis pemula? Jadi kalau misalnya nulis, dulu sih aku awalnya pertama dari waktu masih kecil banget ya, itu tuh dari nulis buku harian. Jadi kayak terbiasa dari situ. Sebenarnya kan kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, kayak kita tuh punya bakat gitu. Tapi gara-gara kita sering melakukan, terbiasa melakukan, itu bakatnya itu jadi terasah. Jadi menurut aku tuh
cara yang paling baik adalah dengan kita membiasakan diri melakukan itu gitu. Jadi kalau misalnya kayak yang sekarang, kalau zaman sekarang mungkin orang udah jarang ya nulis buku harian, nulisnya status atau nulisnya kayak blog. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya kayak pengalaman sehari-hari itu bisa kita jadikan ajang buat latihan, buat nulis tuh. Jadi dari kita terbiasa menuliskan apa yang kita alami sendiri, ntar kita bisa terbiasa menuliskan apa yang mungkin fiksi atau kayak artikel yang belum kita alami gitu. Tapi biasanya kalau orang nulis itu kan bingung ya, nanti itu mau arahnya kemana. Hari ini pengennya ini tiba-tiba di tengah itu putus pengennya yang lain. Terus gimana itu? Gitu ya. Nah kebetulan aku kan nulisnya fiksi nih, jadi kayak novel gitu, cerpen gitu. Kalau aku sendiri biasanya kalau aku punya ide itu aku udah menentukan jadi awal ceritanya mau gimana, sama ending ceritanya gimana. Soal yang di tengah-tengah nanti misalkan dari A ke Z, misalnya dari A mau ke M, terus ke S, terus ke T, nggak harus dari A, B, C, D sampai Z gitu. Yang penting udah tahu endingnya mau dibuat seperti apa. Jadi yang tengah-tengah ini rutenya mau gimana, nanti bisa disesuaikan lagi. Nggak harus strict, saklek gitu, harus A sampai Z. Oh, yang penting sudah ada awal dan akhiran ya. Yang tengahnya nanti menyesuaikan. Iya, soalnya kalau dari pengalaman aku, kalau misalnya kita nggak tahu akhirnya kayak gimana, biasanya tuh suka stuck di tengah jalan, terus ujung-ujungnya jadi nggak selesai tulisannya. Jadi kalau misalnya alangkah baiknya, kalau kita tuh udah tahu awal sama akhirnya mau dibikin seperti apa, ntar yang di tengah-tengahnya itu terserah gitu, bisa divariasikan nanti. Oh, oke. Terus tadi kan katanya bikin yang fiksi ya? Nah, cara mengenali potensinya tuh gimana ya? Misalnya, kita ini sebagai penulis pemula kan, oh mungkin aku bisanya di fiksi. Tapi di tengah perjalanan kok gini ya, ternyata nggak sesuai dengan potensi yang kita punya, terus kita beralih ke genre yang lain. Gimana cara untuk mengenali potensi kita sendiri? Sebenarnya kalau beralih juga nggak apa-apa sih, kan kadang-kadang kita juga masih sambil mencari jati diri lah istilahnya gitu kalau buat nulis. Tapi kalau misalnya untuk starting point-nya, untuk titik awalnya, bisa dilihat dari kita misalnya suka baca atau suka nonton film seperti apa. Jadi misalnya kan ada yang nih suka baca cerita misteri, terus suka nonton film horor atau suka nonton film komedi gitu. Dari situ bisa jadi titik awal yang bagus gitu. Kayak kayaknya saya suka nonton suka baca cerita misteri, berarti saya bisa nih nulis cerita misteri gitu. Jadi dari apa yang kita suka itu biasanya mencerminkan apa yang bisa kita tuliskan gitu. Betul. Oke. Ya. Terus untuk proses menulis sendiri, ini kan tidak semudah dengan apa yang kita bicarakan ya. Biasanya itu kalau orang nulis ya, saya sendiri nggak tahu ya, cuma mengandai-andai misalnya sebagai penulis. Apakah ide itu selalu ada atau bagaimana cara supaya ide itu bisa keluar? Kita harus ke kafe lah, lihat pemandangan lah, ngopi lah, atau gimana supaya tidak terkubur di jalan. Iya, ide pasti nggak selalu ada ya, apalagi kan kita ada kesibukan juga sehari-hari, ada yang kerja, sekolah, terus ibu rumah tangga gitu, atau ngurus keluarga gitu, jadi pasti kadang-kadang kalau capek, ya mana kepikiran sih ide gitu, yang penting kayak maksudnya kerjaan selesai dulu kan, cuman makanya tadi kalau saya sendiri sih lebih suka ada kerangka tulisannya gitu, jadi udah tahu garis besarnya mau kemana, terus kalau misalnya meskipun udah ada kerangka tulisannya tapi stuck di tengah jalan, biasanya suka jangan dipaksa gitu, kayak ya jalan-jalan dulu aja, misalnya nonton drama, nonton film gitu, cuman ya jangan keterusan juga gitu. Biasanya saya pasang target sih kalau misalnya nulis, harus selesai dalam waktu misalnya 2 bulan gitu, tapi nggak harus misalnya setiap hari saya nulis gitu, bisa jadi kayak seminggu berapa hari gitu. Jadi mesti ada targetnya juga, cuman nggak harus setiap hari
gitu. Bisa bisa refreshing, bisa ke kafe. Kebetulan saya tipe yang suka nulis di tengah keramaian gitu di kafe. Kadang-kadang kayak denger suara orang, walaupun nggak denger mereka ngomong apa, tapi denger suara orang itu bisa apa ya, kayak white noise gitu istilahnya, kayak buat memotivasi tulisan yang keluar. Tuh. Tapi ada juga orang yang nggak bisa nulis kalau di tengah keramaian, itu juga nggak apa-apa sih. Kayak maksudnya cari tempat yang sepi di mana bisa nulis gitu. Iya, memang tipe orang beda-beda. Ada yang lebih keluar idenya di tempat yang ramai, ada yang sepi kayak gitu. Paling lama bikin buku itu berapa lama kalau kamu, Chef? Paling lama 1 tahun pernah. Oh ya? Yang selesai ya, kadang-kadang tuh karena sibuk kerja. Dulu waktu masih kuliah 1 bulan bisa selesai gitu, kadang 1-2 bulan pasti udah jadi gitu, terus selesai satu langsung bisa lanjut yang lain lagi. Tapi begitu udah mulai kerja, kayak gitu energi sama otak tuh udah keperes semua. Iya, di kerjaan. Jadi waktu misalnya weekend atau apa, kayaknya udahlah pengen nonton Netflix aja atau pengen jalan-jalan aja gitu. Ya, tapi diusahakan supaya masih bisa tetap produktif sih. Mungkin kayak rentang targetnya diperpanjang sedikit. Yang tadinya biasanya 2 bulan, sekarang mungkin kayak 6 bulan at least harus menyelesaikan 1 naskah gitu. Wow, berarti setahun bisa dapat 2 buku ya? Iya, targetnya gitu. Terus ini dari umur berapa bukunya sudah mulai terbit? Umur sudah mulai dibaca banyak pertama, orang. Kalau nulisnya sendiri kan dari kecil, terus mulai pas SMA sih, kayaknya umur berapa ya, 16, 17 gitu. Terus bukunya terbit pertama kali itu waktu aku umur 18. Itu caranya gimana sampai bukunya bisa terbit? Ikut kayak karya ilmiah atau lomba atau gimana itu? Iya, jadi dulu itu kebetulan kalau penerbit paling besar di Indonesia kan ini Gramedia Pustaka Utama, yang punya toko buku Gramedia itu. Nah, mereka kan ada penerbitnya. Jadi waktu itu kebetulan mereka lagi bikin lomba untuk novel remaja gitu. Jadi yang sampai sekarang ya namanya tuh teenage literature. Jadi memang untuk kayak buku-buku fiksi, novel gitu, tapi buat yang umur SMP, SMA gitu lah. Terus dulu kan aku suka baca gitu, jadi dari situ kayak ada lomba nih, coba kirim naskah gitu. Kirim waktu itu tuh tahun berapa ya, berarti kayak kira-kira udah lupa sih tahunnya berapa gitu, cuman kayaknya sekarang udah nggak ada lagi selombanya ya. Jadi waktu itu kirim naskah, cuman nggak menang gitu, nembus aja enggak gitu kan. Terus tapi dari kriteria naskah yang buat lomba itu jadi tahu, kalau nulis naskah itu patokannya penerbit kira-kira misalnya 100-200 halaman HVS gitu. Terus kayak font size-nya berapa, spacing-nya berapa. Nggak harus aku sih, cuman kayak itu tuh jadi guideline. Soalnya kadang kan kita nggak tahu kan naskah yang dikirim ke penerbit itu harus sepanjang apa gitu. Apakah 30 lembar cukup, 30 halaman cukup, atau mesti 300 halaman gitu kan, kita nggak tahu. Nah, gara-gara aku ikut lomba itu jadi tahu. Terus jadi kedepannya udah tahu nih kriterianya segini, terus dikirimnya kemana gitu. Walaupun yang pertama-pertama nggak menang, yang lomba juga nggak nembus, tapi itu aku pertama kali itu total 6 naskah ditolak sebelum akhirnya ada 1 yang goal, iya. Terus berapa lagi yang ditolak, kayak 6 lagi ditolak, baru akhirnya yang kedua terbit. Jadi kayak banyak penolakan lah dulu. Tapi nggak apa-apa, dari situ sekarang bisa jadi tenar. Ya puji Tuhan lah, jadi belajar gitu kan. Maksudnya kalau ditolak kan penerbitnya nggak selalu ngasih tahu ya, kayak misalnya ditolak kenapa, kekurangannya di mana gitu. Jadi biasanya langsung dibalikin aja nih naskahnya ke rumah gitu kan, dikirim balik gitu. Jadi kalau dulu misalnya pulang kuliah terus ngeliat ada amplop tebel dari Gramedia, sudah kayak pasti naskahnya dikembalikan lagi gitu. Cuman kayak ya dari situ waktu puji Tuhan itu waktu naskah pertama terbit, terus udah mulai kerja sama editor, jadi tahu mana yang harus diperbaiki gitu. Jadi bisa kedepannya itu nggak perlu maksudnya itu
udah langsung tahu nih kira-kira idealnya yang dimauin sama penerbit sama selera pembaca seperti apa gitu. Seperti apa? Oh. Hmm. Terus dulu itu waktu pertama kali menulis, siapa yang membaca karya tulismu? Yang ngasih, oh ini nggak begini harusnya, Siapa ini ya? harusnya begini katanya, ada yang benerin atau kasih masukan gitu. Mama mungkin Aku atau Mama itu kalau waktu buku aku sudah terbit baru dia baca. dulu banget pertama sih nggak ada sih ya kayak oh teman-teman kuliah, jadi waktu itu udah aku print terus baru kayak diedarin gitu ke mereka suruh baca gitu. Kebetulan kayak mereka tipe-tipe yang suka-suka baca novel gitu juga sih. Terus udah sempat nerbitin beberapa, baru aku kenal sama kayak ada satu temen sesama penulis juga. Terus kita suka saling tuker-tukeran naskah. Jadi misalnya nulis satu bab, email ke satu sama lain gitu. Jadi buat masukan sebelum naskahnya dikirim ke penerbit. Kira-kira ini kurang apa nih, atau ceritanya enaknya dibawa kemana nih. Jadi bisa kasih, enaknya karena sesama penulis jadi bisa kasih masukan satu sama lain gitu. Iya, saya kasih masukan. Mm-mm. Terus ide, saat apa ide itu bisa lancar? Saat waktunya kamu beristirahat atau waktunya kamu santai atau gimana? Ide itu bisa keluar. Sebenarnya ya, aku pernah baca ini di mana, tapi aku lupa, tapi ini bener. Katanya seniman, jadi nggak cuma penulis, kayak penulis lagu, terus maksudnya pelukis, kayak seniman gitu lah. Kreativitasnya itu paling lancar saat terjadi dua hal. Satu, waktu patah hati. Aku tahu satunya. Satunya apa? Oh, bukan. Satu, waktu lagi patah hati. Dua, waktu lagi jatuh cinta. Oh. Katanya gitu sih. Nggak selalu. Kadang sih kayak aku ngedenger, kan capek ya kalau tiap jatuh cinta, patah hati, maksudnya tiap nulis buku harus jatuh cinta atau patah hati dulu, kan capek hati gitu. Jatuh cinta sama patah hatinya orang lain aja yang dijadiin buku. Oh, jadi kalau ada teman gitu ya yang jatuh cinta gitu ya, kamu korek-korek. Iya, kayak maksudnya mereka kan suka curhat gitu kan, kayak aku tuh gini, terus mereka tidak tahu di dalam kepalaku sudah berputar. Tapi biasanya aku bilang dulu sih kayak yang boleh nggak aku tulis gitu, cuman aku nggak pakai nama kamu lah, kayak ganti namanya gitu. Cuma mereka oke, mereka malah kadang-kadang ada yang kalau jatuh cinta sama patah hati datang sendiri gitu, kayak cerita sendiri gitu. Terus mereka nggak nanya, kemarin judul bukunya apa, aku mau baca. ada teman-teman gereja aku di sini juga kayak gitu, kayak kalau misalnya ada anak baru gitu ya yang kayak belum kenal gitu lah, maksudnya baru kenal gitu, terus misalnya ngobrol atau apa, yang anak lama pasti bilang hati-hati cerita sama dia, ntar ditulis dijadiin buku kan. Oke. Terus aku mau tanya ya, sebelum menjadi pribadi yang seperti ini, pasti kamu kan bingung ya mau nulisnya gimana, kosakatanya gimana. Itu cara kamu dapat inspirasi sehingga bisa dituangkan ke buku, kosakatanya sudah jadi baik, itu lewat apa? Lewat apa ya? Mungkin karena banyak baca. Banyak baca. Jadi misalnya kalau saran aku, misalnya kita mau nembus penerbit Gramedia, gitu. Kita mau nembus genre novel remaja mereka. Usahain banyak baca genre novel remaja mereka juga. Jadi kita tahu nih yang kayak kriteria ideal mereka seperti apa, yang pasti udah diterima dan diterbitkan itu seperti apa. Jadi bisa terasah dari situ sih. Jadi secara nggak langsung kamu sudah ngerti ya kosakatanya seperti apa kayak gitu ya, sudah terbiasa. Iya, nggak harus yang apa ya kayak baku gitu. Kadang-kadang ada yang nanya kayak harus nulis yang ini ya pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Wah, nggak juga sih kalau di buku novel remaja terus bilangnya kayak saya kamu gitu, malah aneh, kayak kita sama teman-teman juga nggak ngomong saya kamu gitu kan. Jadi yang biasa aja kalau kamu ngomong-ngomong sama teman kamu gimana. Cuman mungkin
usahakan nggak pakai bahasa daerah atau istilah-istilah Oh iya daerah iya. gitu. Karena kan kalau misalnya kita nulis untuk penerbit nasional kan mereka akan distribusikan ke seluruh Indonesia kan. Jadi mungkin nggak semua orang tahu nih kayak bahasa Jawa seperti apa gitu. Jadi mungkin kayak ya pakai bahasa Indonesia sehari-hari lah gitu. Oke oke oke. Hmm. Terus ini di mana tempat yang baik kalau kita misalnya mau menyimpan karya tulis kita? Tempat yang baik maksudnya kayak di laptop, di komputer gitu ya? Oh, jadi selama ini pakainya laptop komputer ya? Iya, Sebelum, iya. oh setelah buku harian. Buku harian dulu sempat pakai mesin ketiknya papa. Jadi kayak ketik-ketik-ketik terus ya udah kayak waktu kan itu kan aduh tuh udah zaman berapa sampai kalau pakai mesin ketik itu jari kayaknya kapalan semua gitu kan. Terus ya itu dulu waktu zaman pakai mesin ketik habis itu kan udah langsung dijilid sendiri gitu. Tapi habis itu ya udah jadi pakai laptop, pakai komputer sih. Enak kayak gitu soalnya nanti kan bisa kayak langsung diedit gitu. Terus kalau misalnya sekarang teman-teman mau nyoba, itu ada platform namanya Wattpad. Nah, Wattpad ini kayak apa ya? Kayak website di mana kita bisa menulis cerita secara online gitu. Jadi kita nggak harus langsung satu cerita nih selesai baru kita upload. Kita bisa upload per bab gitu. Jadi kita upload satu bab, Oh, ya ntar orang-orang lain sesama pengguna Wattpad itu bisa baca, bisa kasih masukan gitu. Kayak yang oh, bisa kasih komentar juga gitu. Cuman mungkin ya disclaimer-nya adalah nggak semua komentarnya menyenangkan gitu. Kadang-kadang kan ada yang kritik kan, kok ceritanya kayak gini sih, kayak gini. Nah itu harus harus siap mental juga gitu. Cuman menurut aku Wattpad berguna banget karena apa ya, satu kita jadi bahkan sebelum karya kita diterbitkan sama penerbit bisa dibaca sama orang banyak gitu. Terus dua, kita bisa jadi termotivasi karena ngelihat, oh banyak yang baca nih, banyak yang kasih komentar. Tapi walaupun misalnya belum ada yang baca, belum ada yang kasih komentar, nggak apa-apa, tetap nulis aja dulu gitu. Kadang-kadang kita mesti perlu waktu ya untuk kayak bisa apa membuat orang mengenali tulisan kita atau mengapresiasi tulisan kita gitu. Itu nggak terjadi secara instan sih. Cuman bisa dicoba dan maksudnya tuh menyenangkan sekali sih ngebacain komentar-komentar di situ. berarti di situ yang berteman itu dengan sesama penulis gitu? Atau, Uh, ada yang sama-sama penulis suka baca karya penulis lainnya, ada yang cuma pembaca aja. Jadi enak banget oh, gitu. Bisa dapat feedback dari macam-macam user. umum ya berarti? Bahkan Mm-mm. penerbit juga bisa baca karya tulismu ya? Bisa, bisa. Nah, sekarang itu trennya ada beberapa penerbit gitu yang mereka melihat cerita yang banyak apa ya banyak dibaca di Wattpad, terus mereka terbitkan jadi buku gitu. Malah kadang-kadang ada penulis-penulis yang mungkin nanti kalau misalnya teman-teman udah mulai punya beberapa karya, udah mulai punya fans lah, saya punya pembaca sendiri. Saat kita nulis di Wattpad itu kita baru nulis berapa bab, kemudian setelah itu sisanya dibeli sama penerbit. Jadi orang kalau mau tahu lanjutannya harus baca bukunya gitu. Oh, oke. Jadi Jadi Wattpad nggak itu istilahnya tuh cuman kayak pengantarnya, prolognya aja. Tapi kalau mau tahu lanjutannya, kan orang udah penasaran nih, udah baca berapa bab. Mau tahu lanjutannya mesti baca bukunya. Ada yang kayak gitu juga. oh ya 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 ya. Oke, buat teman-teman ya, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa komen di bawah ini ya, mumpung ada narasumber yang expert. Terus saya searching di Google, itu dapat ratingnya bintang 4 loh. Berarti kan ya karya tulisnya top loh, top banget berarti. Terus Puji Tuhan, katanya puji Tuhan. gaya bahasanya juga renyah. Nah, seperti apa sih? Mungkin bisa dilihatkan karya tulisnya, buku-buku yang pernah diterbitkan Di seperti ini apa? ya, yang paling banyak yang suka ini sih, ini Dear Dylan. Jadi bukan bukan Dylan yang 1991 dan Milea dan kawan-kawan tuh bukan. Jadi ini terbitan Gramedia Pustaka Utama. Jadi dia tahun berapa ya kalau nggak salah tuh, coba aku lihat dulu. Tahun
2014. Kayaknya mungkin sekarang hard copy-nya udah agak susah dicari, tapi ada kalau app resminya di Gramedia Digital bisa dicari e-booknya gitu. Mungkin kadang-kadang di toko buku masih ada. Terus kebetulan waktu itu Gramedia dia punya genre baru Christian romance. Jadi memang kayak buat penulis Kristen tapi bukan yang kayak buku-buku rohani gitu, nggak cuman kayak kalau teman-teman pernah nonton film dulu banget ada filmnya Mandy Moore judulnya A Walk to Remember. Jadi kayak ceritanya sendiri romance tapi kayak kehidupan sehari-harinya bisa dilihat oh dia nih orang Kristen jadi misalnya dia ke gereja atau kayak misalnya sama teman-teman gerejanya gitu. Jadi Gramedia juga punya itu namanya Chrome Christian Romance. Ini buku aku salah satunya di situ A Week to Forever. Oh. Iya, ini cover lama sih. Jadi sebenarnya ini so sweet. Ini yang paling banyak dibaca sih A Week to Forever. Jadi ini ntar ada cover barunya. Jadi ini yang masih yang lama sih ini covernya. Sudah terjual berapa banyak? Terjualnya ya, aku agak lupa sih. Tapi yang paling banyak dibaca yang ini. Terus ya ini ada beberapa juga. Ini I Remember You. Rata-rata di Surabaya bukunya, jadi nggak ada nggak aku bawa ke sini, cuma ada beberapa doang. Ini aku self publish, jadi ini judulnya Seleb Gadungan. Jadi ini kayak ini menurut aku kayak cerita yang aku suka banget sih, karena agak beda dari cerita-cerita aku yang lainnya. Terus dulu Pak WP yang kasih tahu kan kamu udah berpengalaman nih nerbitin sama penerbit gitu. Mau coba nggak self publish gitu. Jadi nyetak sendiri, distribusi sendiri gitu. Nah, terus aku nyobain ini seleb gadungan. Terus jadi kalau misalnya yang ini nyetak sendiri karena di challenge sama Pak WP mau coba nggak self publish terus boleh buat pengalaman gitu. Tahun berapa? Jadi ini tahun berapa ya? Kayaknya mungkin 2010-an kali ya, 2011, 2012. Ini yang masih ada tahu ya? Tahu. Dia mentornya. Iya. Ini hasil kalian. Sudah. Ini kalau misalnya teman-teman mau pesan ada nanti boleh tinggalin komen atau misalnya boleh DM di IG ntar aku kasih tahu caranya. Karena yang stoknya masih ada. Yang lain-lain kayaknya stoknya di toko buku udah agak jarang sih karena kan sekarang COVID juga ya. Jadi toko buku sendiri lebih banyak mereka beralih ke e-book gitu. Ini kan biasanya nulisnya dituangkan ke media cetak. Terus kalau yang digital ada nggak selain pakai Wattpad tadi? Aku ada blog juga di WordPress. Pakai blog ya? Coba mungkin aku ketik di komen aja kali ya. Mungkin nanti teman-teman di rumah ada yang mau berkunjung untuk melihat. Jadi aku biasa itu smoothsensation@wordpress.com. .wordpress.com. Ya, jadi itu biasanya tuh kayak pengalaman sehari-hari, kadang-kadang renungan juga di situ gitu. Jadi yang non fiksi biasanya ditulisnya di blog. Oke. Terus ini buat teman-teman di rumah mungkin mereka banyak ini ya, nggak pede menjadi seorang penulis. Mungkin mereka mikirnya kosakataku belum cukup banyak. Terus jangan-jangan saya tulis ini nanti bisa menimbulkan kegaduhan, mengandung ini, mengandung itu. Bagaimana ya caranya supaya karya tulis kita itu bisa dibaca dengan enak orang lain dan tidak menimbulkan sesuatu yang nanti bikin rame gitu loh. Gitu ya. Gimana ya? Pertama ya pasti jangan nulis yang nyerempet gitu sih. Kayak konfliknya yang sensitif gitu. Kalau bisa sih nulis ya kejadian yang sehari-hari aja gitu. Atau misalnya kayak yang maksudnya kita kalau nulis sesuatu kita juga punya kayak damai sejahtera gitu pas nulis. Jadi kita kadang-kadang kan kita udah feeling nih kayak
ntar ini kayaknya kalau orang baca bisa tersinggung, ya jangan diterusin gitu. Karena kan kayak maksudnya kita ada kayak kesadaran gitu kan, kayak yang oh berarti itu udah deh jangan diterusin gitu, coba nulis yang lain gitu. Terus kalau soal yang nggak pede, ya aku juga dulu sempat pertama-tama, apalagi waktu naskah ditolak 6 kali sebelum akhirnya terbit itu sempat kayak kayaknya nggak bakat deh, udahlah nulis buku harian aja lah gitu. Cuman em, apa ya, kalau misalnya kita bener-bener suka, pasti kita akan tertanam sih untuk lanjut terus gitu. Hmm. Em, Gimana ya, kayak istilah itu apa ya, kayak mengevaluasi aja kira-kira kita kurangnya di mana nih, apakah tulisan kita itu kekurangannya adalah plotnya terlalu panjang bertele-tele, atau misalnya kayak ceritanya tuh membosankan gitu, atau misalnya kita kurang bagusnya di apa. Mungkin kita bisa banyak baca, banyak nulis juga gitu untuk bisa lebih tahu dan bisa kayak memperbaiki kualitas tulisan kita gitu sih. Oke, oke. Terus tadi kan sempat bilang ya, kita biasanya dapat ide tuh kalau ada kalau seseorang mengalami satu jatuh cinta ya, kalau kamu Mm-mm. ya kedua patah hati. Nah, terus semisal kamu di tempat kerja, terus ada temen nih yang lagi curhat, Mm-mm. kalau dia itu lagi jatuh cinta, terus Mm-mm. kamu dapat inspirasi dari ceritanya. Cara kamu menuangkan itu bagaimana? Padahal kamu waktu itu enak-enaknya dicurhati ya. Takutnya nanti kalau enggak segera ditulis lupa. Dan cara Gitu menuangkannya ya. itu gimana? Heeh. Karena aku mungkin karena teman-teman udah pada tahu gitu ya, kayak ini anak suka nulisin cerita orang lain gitu. Jadi aku bilang, bentar-bentar ya, gue keluarin notes dulu, aku tulis dulu boleh. Kayak gue terang-terangan gitu. Tapi kalau misalnya kayak nggak enak, mungkin temennya bukan teman yang deket banget atau gimana gitu, record dia. Kayak bentar ya balas chat padahal nyalain recorder gitu. Eh, Mungkin lebih baik ngomong ke orangnya dulu sih, soalnya kalau nggak ntar orangnya misalnya tahu-tahu ceritanya ditulis terus mereka nggak terima gitu kan, sedih juga, tarik kayak posisinya jadi malah merusak hubungan gitu. Cuman Iya. kayak ya biasanya aku kalau gitu aku langsung jujur sih, bentar-bentar kayak sih cerita kamu aku tulis gitu boleh nggak, biasanya mereka kayak hah beneran gitu, ya deh boleh gitu. Banyak yang iya atau banyak yang enggak? Banyak yang iya, malah kadang-kadang nggak ditanya juga kayak lu tulisin cerita gue dong. Oh, iya, iya, iya. Enak juga ya, berarti jadi temannya Stefani ya. Ceritanya diabadikan. Iya, terus kadang-kadang mereka kalau misalnya baca gitu kan, kayak teman-teman di sini kayak yang, ini kayaknya kenal nih tokoh ini, kayaknya si ini kan, ini si ini kan. Kayaknya ini Tapi, aku gitu ya. tapi biasanya yang punya punya cerita udah tahu, cuman yang orang lain yang baca kan kayaknya, ini kan si A, ini kan si B gitu. Oh, oke. Terus ini ada yang nanya nih dari Anyes Mm-mm. 211. Mbak Stefani kapan keluarin novel baru? Ditunggu banget. Nah, kapan ya? Kapan ini? Ini ya, novel baru. Novel barunya belum tahu. Masih dalam target. Ini kebetulan lagi tahun baru, jadi udah pasang target untuk menyelesaikan lagi kan resolusi 2021. Karena kebetulan jadi nggak bisa kemana-mana kan gara-gara COVID, Ah, jadi banyak waktu di rumah, bisa lebih fokus menulis. Ya semoga tahun ini ada yang keluar lagi. Kalau nggak mungkin di Wattpad ada juga yang setengah jalan harus diselesaikan. Jadi hopefully tahun ini. ya semoga tahun ini selesai ya. Supaya yang Mm-mm. sudah menunggu itu terpuaskan. Bisa baca lagi. Iya. Ini tadi Terus ada ini yang juga. nanya juga. Hah? Hah? Ada yang nanya, kalau nulis novel judul dulu atau judul belakangan? Hmm, iya. Hmm, Judul dulu atau judul belakangan? Biasanya karena aku sudah tahu ide ceritanya mau seperti apa, biasanya aku udah dapat judulnya sih dari awal gitu. Cuman ada juga yang di tengah jalan judulnya ganti. Jadi nggak masalah sih mau duluan atau belakangan. Yang penting ide ceritanya dulu udah dapet. Nah, itu baru ntar judul gampang bisa dicari. Oke. Jadinya menyesuaikan ya dengan alurnya. Mm-mm. Hmm. Terus selama jadi penulis ya,
Mm-mm. berkembangnya Stephanie itu gimana? Maksudnya ada mentorkah di belakang Stephanie atau Mm-mm. bagaimana? Atau lewat Eh, yang dibaca aja kayak gitu? Iya, aku merasa sih satu editor-editor aku sih yang banyak banget ngebantu gitu karena eh, kan mereka istilahnya yang udah paling expert lah di bidangnya, yang udah tahu nih, bahkan mereka ngedit karya kayak penulis-penulis yang jauh lebih terkenal gitu kan, yang bukunya belum terbit aja udah pre-ordernya udah meledak gitu. Jadi aku banyak terima masukan dari editor aku, mereka bilang, oh yang harus diperbaikin itu di misalnya kamu nulis adegan openingnya kurang apa ya, membuat orang penasaran gitu. Mereka biasanya kasih masukan kayak itu. Satu editor, dua teman-teman aku yang sesama penulis, ada Cirina juga yang selalu baca karya aku terus kasih masukan. Terus ada pembaca-pembaca sih pastinya gitu karena mereka suka kayak kasih komentar di Goodreads. Kan kita ada website Goodreads yang buat kasih review itu kan, karya kayak buku gitu. Jadi aku suka kadang-kadang baca-bacain komentar di Goodreads juga untuk tahu kira-kira apa yang bisa diperbaikin gitu. Terus di sosmed juga kadang-kadang banyak yang komen gitu kalau misalnya aku posting tentang buku mau terbit gitu, atau misalnya cetak ulang ganti cover gitu, banyak juga yang komentar. Jadi aku belajar dari situ sih. Oh, oke. Sebelum Mm. pandemi seperti ini, kalian sering ngumpul sesama mentor gitu? Dengan mentornya, maksud saya. Sesama Eh, penulis, sama mentornya? Jarang Atau sih ya karena enggak ya? dulu itu aku pernah beberapa kali, jadi Gramedia tuh suka ada acara tahunan, Gramedia Fair gitu. Jadi biasanya kalau mereka lagi ada acara tahunan, mereka suka ngundang penulis-penulisnya. Jadi misalnya ada yang sesi kayak teenage literature gitu. Jadi pembicaranya Hmm. siapa gitu. Tapi karena mungkin sekarang aku tinggalnya jauh juga, jadi agak susah untuk ini, untuk ngumpul. Terus, tapi waktu dulu masih di Surabaya, setahun sekali gitu pasti pasti ada gitu, bisa bisa ketemuan di acara itu. Tapi kalau ngumpul-ngumpul sekarang lebih banyak ke chat gitu, lebih banyak kayak video call sama sama beberapa teman yang sesama-sama penulis dan deket aja sih. Oh, oke. Nah, ini ada yang tanya lagi. Pengen nulis naskah film atau sinetron nggak? Pernah kebayangkan nggak? Pengen, pengen Pernah banget ya? sebenarnya. Hmm. Karena aku kan suka apa ya, suka nyoba hal-hal yang baru gitu. Kalau nulis novel remaja terus kan istilahnya kayak udah biasa gitu kan. Jadi pengen pengen nih nyobain sesuatu yang baru. Makanya kemarin nyobain Wattpad, terus nyobain yang eh, apa sih kayak self publishing gitu. Terus sempet kepikiran juga pengen nulis naskah film gitu, cuman belum belum ketemu caranya, belum kesampaian dan belum ketemu waktunya juga. Kalau sinetron kurang pengen. Karena kalau di Indo kan trennya itu tergantung ratingnya. Jadi kadang misalnya penulisnya udah nyiapin nulis berapa belas episode, ratingnya tinggi, sama produsernya disuruh panjang-panjangin gitu. Itu yang aku dengar dari teman-teman aku yang penulis buku yang kemudian jadi penulis sinetron. Jadi kayak akhirnya mereka kayak udah nggak pengen nulis tapi dipaksa nulis gitu. Jadi untuk nulis sinetron mungkin nggak, film pengen sih, karena ya udah film kan pasti udah satu satu episode, ya udah satu episode itu aja, nggak dipanjang-panjangin lagi, kecuali mungkin ntar ada sequel kayak gitulah. Oh, kira-kira kapan? Belum tahu, kayak masih masih sibuk kerja sih sekarang, jadi belum tahu tuh. Mungkin nanti kalau suatu saat udah bisa kembali ke Indonesia, udah kerja sendiri, mungkin bisa mulai di apa ya, kayak dicari tahu lebih banyak gimana caranya buat nulis naskah film gitu. Oh, oke. Jadi nanti ada rencana mau balik Indonesia ya? Saya kira mau menetap eh di sana. Belum tahu sih, pengennya sih balik sih, cuman kayak kurang, masih belum tahu kapan ini. Karena aku pengennya kalau kembali udah ada rencana yang jelas, misalnya mau usaha apa gitu atau mau melakukan apa gitu. Jadi sekarang sih masih belum belum punya rencana mau ngapain juga. Jadi masih kerja, mencari nafkah, mengumpulkan modal usaha. Mungkin nanti bisa buka percetakan.
di sini. Oh iya, amin, amin. Buka penerbit sendiri gitu. Iya, seru juga sih sebenarnya. Terus sampai sekarang sudah berapa buku yang diterbitkan? Total semuanya? Penerbit ya. Hah? Aku lupa jumlah pastinya. Kayaknya hampir 30. Wah, itu sudah bisa jadi perpustakaan. Iya. Oke, kecil. Oke. Lumayan loh, 30 itu banyak sekali. Nah, oke, buat teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Mumpung di sini masih fresh. Oke. Stephanie memulai tulis ini kan dari umur 18 ya? Dari 15, 16 pertama nerbitin umur 18. Oh, terbit pertama umur 18. Jadi itu sekitar 2 tahunan kalau dari 16. 16 ke 18 baru terbit. Nah, setelah itu butuh berapa lama lagi untuk membuat buku selanjutnya? Apa sudah 2 tahun lagi atau lebih cepat atau? Dulu bikinnya cepet sih. Dulu kayak 2 bulan, 3 bulan bisa jadi satu gitu. Cuma yang lama itu proses penerbitannya. Karena penerbit itu kan mereka terima ratusan naskah setiap harinya gitu kan. Jadi untuk mereka baca satu naskah aja mungkin udah 1 minggu, 2 minggu gitu. Jadi nunggu giliran naskah kita dibaca, kemudian diedit. Kalau harus direvisi lagi gitu kan, kayak butuh waktu juga gitu. Jadi yang cetak, terus akhirnya distribusi. Jadi itu prosesnya sendiri paling cepet bisa 6 bulan lah kira-kira gitu. Dari kita ngirim sampai akhirnya terbit itu paling cepet gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mencoba, semangat dan harus bersabar. Banyak-banyak bersabar karena memang prosesnya lumayan lama sih. Kalau sekarang kayak e-book mungkin akan lebih cepat lagi gitu. Terus apalagi ya? Apalagi tadi sudah sering ditolaki itu ya, tambah bikin iya, semangat. udah sering. Tambah bikin semangat gitu. Jadi ditolak nggak apa-apa gitu. Aku dulu ditolak 6 kali gitu. Untung kayak masih ngotot gitu kan, mencoba lagi sampai akhirnya ada yang terbit gitu. Tapi memang sekarang setelah aku baca-baca lagi naskah yang dulu ditolak kayak yang ini apa ini pantas ini ditolak dulu. Jadi ngeliat masa lalu kayak oh emang ini bener kalau ditolak gitu. Iya gitu kayak ini cerita apa ini. Jadi sekarang prosesnya memang sudah naik levelnya. Jadi udah mungkin udah tahu formulanya gitu. Jadi udah ada template-nya, tinggal ngikutin aja. Terus ada yang nanya lagi nih, kapan mau nulis novel dengan bahasa Inggris? Waduh. Nah, itu tantangan juga itu. Sebenarnya kok tantangan? Tantangan. Oh, tantangan. Jadi, tantangan. Jadi pengen, karena kan kayak teman-teman di sini atau orang-orang kantor juga nanya, kapan nih buku kamu terbit di sini gitu kan, pengen baca, cuman kan mereka nggak ngerti bahasa Indonesia kan. Terus aku mikir kayak yang bisa gitu, cuman kayaknya tuh kayak kurang ngalir gitu kalau nulis dalam bahasa Inggris. Jadi satu-satunya cara itu kan biasanya penerbit luar yang cari novel bahasa Indonesia, mereka beli hak ciptanya, terus mereka yang menerbitkan. Jadi mereka punya penerjemah sendiri gitu. Betul. Gitu. Jadi ya semoga sih, karena sekarang kalau misalnya di penerbit aku tuh harus nunggu kayak penerbit luar yang mencari gitu, dan misalnya mau ngebeli. Jadi penulisnya sendiri nggak bisa menawar-nawar. Setahu aku ya penulisnya sendiri nggak bisa kayak cari penerjemah atau penerbit sendiri gitu. Kecuali memang ada penerbit luar yang tertarik untuk menerjemahkan. Oh, berarti kamu harus sering-sering ngupload gitu ya cerita kamu. Iya. Atau mungkin kayak maksudnya harus bikin karya yang bombastis banget harus di Indo gitu. Jadi kayak penerbit luar dengar gitu. Kayak misalnya dulu kalau teman-teman pernah baca ada apa sih siapa namanya Jenny Han ya, yang Lara Jean itu, dia kan juga mungkin kayak gara-gara booming gitu jadi banyak banget dilirik sama penerbit-penerbit
luar internasional gitu. Kemudian akhirnya ya buku-bukunya tuh diterjemahkan. Oh, aku kebetulan adanya bukunya di sini. Nih, kalau ada yang pernah baca, ini ada filmnya juga. Jadi kan kayak dia tertulis dalam bahasa Inggris, cuman ini versi bahasa Indonesianya. Jadi emang udah dibeli hak ciptanya sama penerbit Indonesia terus diterjemahkan. Jadi kayaknya lebih lebih enak kayak gitu sih. Jadi kayak kita nggak usah nulis ulang dalam bahasa Inggris atau soalnya ya karena bukan bahasa ibu, jadi pasti ada halangan tersendiri lah buat nulis gitu. Mungkin nggak sih kalau misalnya karangan kita sudah diterbitkan sama penerbit. Nah, penerbit itu suka sama gaya kita, gaya menulis kita. Harus kita tuh dikontrak, ayo bikinin lagi ini gitu. Mungkin nggak sih? Ada penerbit yang kayak gitu. Jadi mereka memang kayak penulisnya tuh dikontrak eksklusif gitu sama mereka. Jadi nggak boleh nulis buat penerbit lain. Cuman kalau misalnya aku sih kita kayak per buku gitu. Jadi kamu boleh nulis buat penerbit lain, kamu boleh nulis buat kita. Jadi mereka juga nggak menetapkan target nih kayak, oh Stefani kamu 1 tahun harus nerbitin harus ngirim berapa naskah ke kita, nggak gitu. Tapi ada sih penulis-penulis sama penerbit yang kayak gitu. Kalau misalnya kayak gitu ya, kita nggak bekerja pun kan harusnya cukup ya. Karena kita sudah dikontrak sama mereka. Bisa gitu. Kalau misalnya udah yang level segitu sih bisa jadi full time sih. Kayak aku ada beberapa teman yang memang mereka penulis full time yang beneran bukan side job, bukan hobi, beneran kerjanya menulis. Tapi mereka nggak cuma nulis fiksi, jadi ada juga yang nulis konten. Karena kan sekarang banyak tuh website kayak Hipwi atau yang website-website yang kayak mereka tuh membutuhkan banyak penulis konten gitu. Jadi banyak yang jadi penulis fiksi dan penulis konten. Oh, oke. Jadi kalau Stefani ini masih di hobi ya? Belum menjadi Iya, di hobi. Wow. Oke. Nanti kita juga ada pertanyaan lagi. Dari 30 buku itu, yang mana yang paling laris ya? Yang paling difavoritkan? Paling dari aku suka ya. Dari pembaca juga. Pembaca itu paling suka kayaknya Dylan series ya, yang Dylan I Love You sama Dear Dylan itu mereka suka itu. Terus jadi yang ini buku keduanya. Jadi buku pertamanya aku nggak punya di sini. Ya mereka paling suka ini. Terus aku paling suka ini A Week to Forever yang Christian. Ntar aku coba baca ya. Aku cari ntar bukunya. Boleh tanya di Joko, kayaknya di rumah masih ada stok gitu. Mungkin ntar aku suruh dia cek. Ini masih ada stok, ini kalau ada stok. Ini aku suka banget karena ceritanya sendiri menurut aku unik, dan karena ini aku self publish juga, jadi aku bener-bener kayak punya ngerasa ikatan emosional sama buku ini. Masuk ke situ semua ya. Oh, oke. Terus gimana caranya supaya kita itu nggak patah semangat di tengah-tengah apa ya, kita tuh sudah punya emosi ya, kayak tadi sudah punya emosi untuk menulis, tapi di tengah-tengah itu males gitu loh. Gimana cara untuk membangkitkannya lagi? Kan biasanya katanya ada yang sampai setahun nggak selesai ya nulis itu karena apa aja kok bisa sampai kayak gitu? Karena sibuk di kantor. Iya. Cara membangkitkan emosi itu gimana? Biasanya gitu, kalau aku sih aku ngebacain komentar-komentar pembaca gitu. Kapan sih kayak keluar lagi? Kayak mereka udah ditagih-tagih gitu kan. Kapan ini yang di Wattpad nggak selesai-selesai nih? Jadi kayak memotivasi diri sendiri, terus harus pasang target sih. Jadi kita kan juga nggak selalu bisa mengandalkan orang lain gitu. Jadi harus ada caranya memotivasi diri sendiri. Mungkin katakanlah dengan yang, oke, kalau aku bisa selesai satu naskah ini dalam waktu berapa bulan, aku akan beli misalnya sepatu yang aku mau atau tas yang aku mau, atau aku akan pergi liburan gitu. Jadi kayak kita mengapresiasi kerja keras kita sendiri, dan terus kita termotivasi buat menyelesaikan gitu. Jadi kadang-kadang bisa pakai cara itu sendiri juga sih. Atau kayak punya temen yang memang suka ngebacain karya-karya kita, terus nagihin, mana ini nggak selesai-selesai. Kayak punya bos yang nagih deadline kerjaan. Terus penggemar
setia dari kamu punya nggak penggemar setia dari karya tulisanmu yang selalu ngasih respon di setiap kamu habis mengeluarkan karya tulis gitu? Ada yang sempat sampai waktu itu aku kebetulan lagi ke Jakarta kan. Aku suka badminton, jadi aku suka sebelum pandemi suka ke Jakarta kalau misalnya ada turnamen gitu. Ada pembaca aku yang dia dari Bogor jauh-jauh subuh-subuh ke Jakarta cuman buat nemuin gitu. Jadi kayak yang wow, nggak nyangka gitu kan, maksudnya kayak yang aku nih siapa sih gitu, terus tiba-tiba ada yang datang jauh-jauh gitu cuman buat nemuin, buat minta tanda tangan sama foto bareng gitu. Jadi ya terus dia yang kayak selalu selalu bacain karya gitu, banyak banyak sih yang kayak gitu. Terus aku ngerasa kayak yang sangat diapresiasi gitu kan, karena sebelumnya nulis juga cuman ya nulis aja gitu karena hobi atau pengen mengeluarkan unek-unek gitu kan, cuman maksudnya nggak nyangka kayak orang-orang bisa suka terus sampai sampai pengen ketemu kayak gitu. Dari situ seperti kayak terbayar ya, dari lelah kita itu enggak Iya, sia-sia iya. karena mereka. Mm-mm. Oke. Betul. Terus ini lagi nulis ya? Lagi nulis karya Em, selanjutnya ya? Lagi ada proses. ada em, ada satu naskah yang kayak dari akhir tahun kemarin sih lagi dikerjain, terus ada satu yang di Wattpad juga lagi pengen diselesain karena nanggung gitu, kayaknya udah 9-10 bab gitu kan, udah setengah jalan, jadi udah ditagihin terus. Kayaknya Oh, harus dilanjutin. oh iya sih. Tadi itu minim itu Hmm. berapa sih halamannya itu loh per buku? Halaman ya. Kalau Gramedia tuh biasanya mereka carinya antara 100 sampai 200 halaman A4. Jadi HVS 100 sampai 200 halaman. A4. Terus spacingnya font font size-nya standar aja, Times New Roman 12, spasinya 1,5 gitu. Oh, minim. Dan selama ini pakainya cuma Gramedia penerbitnya. Eh, Belum nyoba ada yang lain. gagas ada Gagas Media. Jadi yang ini Gagas Media, I Remember Ah, You, sama ada satu lagi judulnya Perhaps You, tapi aku nggak ada bukunya di sini. Tapi kebanyakan kebanyakan Gramedia sih, ini Gramedia juga. Karena aku oh, suka apa ya, istilahnya udah cocok gitu sama Gramedia, sama cara kerjanya, sama gaya penulisan yang mereka suka gitu, udah cocok. Jadi sering ngirimnya ke sana terus. hmm. Mm-mm. Kalau sekarang kan berarti Stefani sudah expert kan di bidangnya. Nah, kalau kalau kirim ke sana kan pasti sudah tidak ditolak lagi kan? Atau masih ada? Puji Tuhannya enggak sih, udah kayak mungkin jatah ditolaknya udah diambil semua di awal-awal dulu kan, udah 6 terus 6 lagi, jadi udah 12 ditolak, udah diambil semua di awal, jadi sekarang udah syukurlah nggak kena lagi. Oh, berarti kalau mau masukin langsung masuk ya tanpa ada disunting-sunting lagi gitu. Langsung goal. Ada sih, ngirim-ngirim ke penerbit, ngirim ke editornya. Jadi kan karena aku udah berapa kali nerbitin sama Gramedia, kayak udah ada satu dua editor yang istilahnya udah sering bekerja sama gitu. Jadi aku biasa ngirim ke mereka langsung dan mereka ngelihat, oh oke nih bisa terbit gitu. Jadi langsung, tapi misalnya mungkin nunggu antrian buat editing sama terbit itu, karena kan mereka pasti Oh, udah ada jadwal gitu kan. Jadi kayak paling nunggu antrian buat itu, cuman maksudnya udah nggak harus ngeprint dan ngirim amplop tebel-tebel lagi gitu. Udah cukup langsung kirim email gitu. dan pastinya nggak deg-degan lagi kalau nerima amplop tebel. Iya, dulu tuh kayak kalau tiap pulang kuliah terus ngeliat, aduh ada amplop tebel, itu sudah hancur hatiku. Oke, sepertinya waktu kita juga terbatas, sudah mau habis. Stefani boleh ini nggak, boleh rangkum nggak jadinya bagaimana sih untuk mengembangkan ide menulis itu ke teman-teman, Mm-mm. poin-poinnya. Jadi pertama, kayak kita mesti tahu genre seperti apa sih yang kita suka gitu. Kita sukanya nonton Oke. nonton atau baca genre seperti apa? Apakah romance, komedi, horor, atau misteri, atau apa gitu. Kita sukanya nonton apa. Jadi mungkin kayak bakat menulis kita atau sesuatu yang familiar sama kita tuh akan lebih gampang untuk kita tuangkan dalam tulisan. Nah, terus yang kedua, kita mesti set target buat diri sendiri. Let's say, Oke. aku akan nyelesain karya ini, naskah ini dalam
1 bulan atau 2 bulan gitu. Mungkin nggak harus setiap hari, tapi ya kita tahu diri gitu untuk menyelesaikan dalam rentang deadline tersebut. Terus yang selanjutnya kalau misalnya kita mau kirim ke penerbit, kita mesti banyak-banyak baca buku hasil terbitan dari penerbit itu. Jadi kita tahu nih kira-kira seleranya mereka seperti apa. Nah, kita bisa kirim ke sana. Karena nggak semua penerbit nerbitin cerita misteri misalnya, atau nggak semua penerbit nerbitin cerita komedi. Jadi kita harus cari tahu juga penerbit mana yang cocok sama kita gitu. Ya, kurang lebih seperti itu sih kalau misalnya yang mau nulis buku untuk diterbitkan. Kalau yang mau nulis konten, misalnya untuk website atau misalnya untuk sosial media, kan sekarang banyak tuh yang kayak gitu-gitu. Kita bisa coba sering baca kontennya website tersebut juga gitu. Jadi misalnya kalau suka anak-anak muda biasanya bacanya Hipwi gitu. Kalau yang bahasa Inggris biasa suka baca BuzzFeed atau apa ya, kalau nggak salah Elite Daily gitu. Jadi kita mesti sering baca juga untuk tahu oh selera tulisan mereka seperti apa sebelum kita ngirim karya kita ke mereka juga. Oke. Tuh. Sip. Ya, semoga malam ini boleh menjadi berkat buat teman-teman kita di sana dan boleh menjadi inspirasi. Sebelum kita menutup acara ini, kita mau berdoa dulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam yang Tuhan berikan, sehingga kami boleh sharing, kami boleh membagikan berkat pada teman-teman kami. Kiranya apa yang sudah kami perbincangkan ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dan boleh menjadi inspirasi. Dan apabila sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Tuhan sendiri yang jagai setiap kami, berkati di setiap apapun yang kami kerjakan. Kami berterima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Stefani, thank you banget ya. Ya, makasih Juni. Jangan kawak-kawak, nanti kalau kontak lagi. Boleh. Ya, makasih teman-teman semuanya juga. Ya, kita jumpa lagi di hari Jumat berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.